Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita. Jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih jika keadaan kita pada saat ini di dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Banyak yang berkata bahwasanya Natal tahun ini mungkin merupakan Natal yang paling sederhana yang pernah ada. Natal di mana mungkin tidak ada perayaan di sana, tidak ada persiapan, tidak ada latihan yang melelahkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan untuk ibadah pun kita masih online, Bapak Ibu. Kata orang tidak terasa suasana Natal tahun ini. Namun jika kita pikir-pikir kembali, mungkin saat-saat seperti inilah yang justru mewakili kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kelahiran yang jauh daripada kata mewah dan megah. Tidak ada perayaan sama sekali di sana. Tidak ada pesta dan hadiah yang mewah. Malam yang sunyi, senyap dan kudus, Bapak Ibu. Namun di tengah-tengah kesunyian itu terselip satu pesan dari surga bagi kita yang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, merayakan Natal bukan masalah seberapa mewah dan megahnya perayaan yang kita adakan, hadiah-hadiah bagi kita. Tapi sesungguhnya bagaimana kita memaknai Natal itu sendiri dan pesan surgawi bagi kita. Sudahkah Tuhan Yesus lahir di hatimu dan di hatiku? Sudahkah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu? Sudahkah Tuhan Yesus lahir bagi saudara-saudaramu? Bapak Ibu, di tengah-tengah kesederhanaan kita merayakan Natal tahun ini, mari kita kembali kepada keadaan 2000 tahun yang lalu. Mari kita renungkan apa arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Apakah selama ini kita sudah benar-benar memaknai Natal itu sendiri dengan benar? Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengerti akan pesan daripada surgawi itu kepada kita? Apakah benar selama ini bayi Yesus pun sudah lahir di hatimu dan di hatiku? Sudahkah pesan daripada surga itu sampai kepada saudara-saudara, sampai kepada keluarga? Hari
ini pesan dari surgawi itu kembali bergema bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang ke-5. 今天我们的主话语是为圣父、圣子、圣灵开始。Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah Tritunggal bagi kita semua. Amin. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Pujian yang mengingatkan bahwasanya seorang anak telah lahir bagi kita. Dan namanya pun disebut.
dunia ini. Mungkin Natal ini memang adalah merupakan Natal yang paling sederhana yang pernah kami lalui, ya Bapak. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak baik di sekitar kami, keadaan yang kelam ini Tuhan, namun justru mengingatkan kami bahwasanya dunia yang kami tempati saat ini adalah tempat yang sementara bagi setiap kami. Pada akhirnya pun pekerjaan dan kehidupan kami akan berhenti. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami terlalu terikat dengan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini Tuhan. Kami terlalu memikirkan sesuatu hal yang sia-sia, yang pada akhirnya akan binasa dan tidak ada lagi, ya Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami lalai memikirkan kehendak Tuhan bagi kami, ketika kami pun masih berada di dunia ini. Kami lalai mencari tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan bagi kehidupan kami. Momen Natal tahun ini kembali mengingatkan kami bahwasanya anugerah terbesar yang bisa kami dapatkan daripada Tuhan adalah putra tunggal-Mu yang Kau kirim di dunia ini, yang datang Bapa membawa pengampunan bagi dosa kami, yang datang ke dunia Bapa untuk memberikan satu pemulihan bagi hidup kami, yang datang ke dunia Bapa untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk Allah yang berkasih, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Terlebih untuk Allah yang setia, yang sudah tidak memperhitungkan dosa-dosa kami lagi, ya Tuhan. Allah yang bahkan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sampai hari ini, Tuhan. Ketika kami berada di masa-masa yang kelam dan paling sulit pun, Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Di dalam Yesus, pengharapan kami adalah suatu hari nanti, ketika waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan, Engkau memulihkan keadaan bagi setiap kami. Sebab di mana kami boleh mencari pertolongan ini lagi selain daripada Allah yang setia, Immanuel itu sendiri. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku,
disampaikan oleh Pendeta Joni Silas, Kepala Sidang GKI Medan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tebing Tinggi, izinkan saya pertama-tama menyapa saudara dengan salam damai sejahtera dari Kristus. Kita bersyukur tentunya kita masih bisa melaksanakan ibadah walaupun tidak secara konvensional tetapi secara online. Terimalah salam dari kami sekeluarga dan juga jemaat GKI Medan. Tuhan Yesus akan memberkati. Hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kedatangannya membawa pemulihan bagi hidupku. Saudara, saya akan bacakan pembacaan di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17, 18 dan Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah membaca firman Tuhan dan memohon Roh Kudus-Mu akan menolong bagi kami sekalian, bagi hamba-Mu yang menyampaikan perenungan ini, bahkan setiap diri kami jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang akan memeteraikan, memberkati kami, bukan hanya menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, setiap kali kita bersama-sama memasuki hari Natal, berkaitan juga dengan kedatangan dari Kristus, yang di dalam tema ini membawa pemulihan bagi hidupku, juga kita sebenarnya memikirkan sebuah makna yang sangat dalam. Apa makna yang dalam yang bersama saudara dan saya bisa perhatikan? Saudara, di dalam tema ini terkandung pengharapan. Memang saudara, setiap kali hari Natal atau menjelang Natal menjadi sebuah pengharapan, bukan bagi banyak orang. Saya boleh katakan hampir sebagian besar orang maka biasanya memakai dan melihat Natal sebagai kesempatan. Contoh, saudara, bukankah Natal menjadi sebuah sukacita bagi kita orang-orang yang percaya? Tetapi untuk orang yang tidak percaya, yang berbisnis, ini adalah merupakan sebuah kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan, banyak uang dan seterusnya. Bagi mereka juga keluarga-keluarga Kristen, ini adalah kesempatan, sebuah pengharapan kita bisa berkumpul bersama keluarga, berlibur, bahkan juga mungkin berwisata dan seterusnya. Saudara, bukankah Natal itu adalah identik dengan pengharapan? Ya, saya katakan kedatangan Kristus itu membawa pemulihan, yaitu pengharapan bagi hidup manusia, juga bagi hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita akan bersama memikirkan tentang kedatangan yang membawa pemulihan bagi hidupku. Adalah yang pertama, yaitu pemulihan dari dosa. Saudara, kalau kita bersama-sama membandingkan ayat yang ke-17 di dalam Yeremia 30, maka saudara, kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-12 sampai ke-15, di situ terkatakan sebuah pernyataan firman Tuhan,
Yaitu dikatakan penyakitmu itu sangat payah. Lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela kamu. Saudara, ini adalah sangat dalam sekali kalau kita melihat. Bahkan kalau kita teruskan di dalam ayat yang ke-15, kepedihanmu sangat payah. Lalu dikatakan lebih lanjut, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semua ini kepadamu. Saudara, ini adalah berkaitan tentu menyiratkan teguran Tuhan. Teguran Tuhan di dalam Yeremia pasal 30, kalau saudara bisa memperhatikan, maka saudara kita tahu ini adalah merupakan keadaan di dalam situasi Yeremia berada di pembuangan bersama dengan umat Allah dan berada di dalam keadaan yang sangat tidak nyaman karena mereka hidup di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang terjajah, orang-orang buangan, orang-orang yang disebutkan nomor 2. Kalau dikatakan mereka mungkin orang yang di Babel itu orang nomor 1, maka kita bisa melihat dengan sangat-sangat jelas sekali keadaan mereka yang sangat-sangat menyedihkan ini. Saudara, kita juga bisa memperhatikan Yeremia pasal 30 sampai dengan pasal 33 itu merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang janji. Janji pemulihan, pembaharuan yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Janji penyertaan ya bagi Allah dalam perdamaian, keselamatan dan pengharapan. Janji pemulihan Allah ini adalah secara keseluruhan, baik itu kerajaan utara atau juga kerajaan selatan. Semua tercakup. Juga untuk semua bangsa di dunia ini, termasuk saudara dan saya, mengalami janji pembaharuan, janji pemulihan dari Allah. Nubuat Nabi Yeremia ini saudara disampaikan pada abad ke-6, ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Bangsa ini lumpuh, terpuruk total. Para pahlawannya dikatakan seperti wanita yang akan melahirkan. Saudara, sangat malang bukan keadaan situasi dan kondisi seperti ini. Bangsa Israel sebagai orang buangan telah kehilangan martabatnya, telah kehilangan gengsinya, telah kehilangan segala-galanya. Apa yang mereka saat ini bisa banggakan? Mereka adalah orang-orang yang seperti itu keadaannya. Tetapi Allah menjanjikan sebuah perjanjian yang baru di dalam hati umatnya. Allah juga berjanji membangkitkan keturunan daripada Daud yang memerintah selama-lamanya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia berjanji mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian, memulihkan mereka di dalam kehidupan saat mereka berada di dalam kebimbangan, kerisauan, kegelisahan, bahkan kata ketakutan. Saudara, manusia begitu banyak mengalami ketakutan setelah jatuh dalam dosa. Kita melihat ketakutan demi ketakutan. Dan pada waktu Tuhan berkata tentang jangan takut, saudara, kita melihat kata jangan takut ini selalu, saudara, satu kalimat yang diulang, diperintahkan atau dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi saudara bisa melihat jangan takut ini selalu ada yang ditambahkan. Apa yang kita bisa lihat? Sebab aku menyertai engkau. Di dalam hal ini kita bersama-sama bisa melihat satu situasi dan satu kondisi bagaimana rasa takut daripada bangsa Israel saat-saat itu dihiburkan dengan satu pernyataan, sebab aku menyertai engkau. Saudara, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11 kita bisa melihat sebuah pernyataan dari malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita bersama-sama bisa melihat bahwa ketika saat-saat Yusuf juga berada di dalam sebuah pergumulan ketika akan mengambil Maria yang didengarnya hamil, maka malaikat berbicara juga kepada Yusuf. Jangan takut Yusuf anak Daud untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara, ini adalah merupakan suatu gema yang sampai hari ini, gema tentang pengharapan Allah berbicara tentang penyertaannya.
Oleh sebab itu kita tahu bahwa kedatangan Kristus adalah kedatangan yang membawa sebuah berkat pengharapan bagi manusia. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan apapun juga, saudara. Dengan amal, dengan kebajikan, dengan etika, atau dengan apapun juga. Tidak bisa. Hanya satu, saudara, yang bisa menyelesaikan, yaitu kayu salib. Karena di sanalah keadilan dan kasih Allah itu bertemu, terjadi. Kristus yang bisa mengampuni dosa saudara dan saya. Saudara, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Dosa tetap selalu begitu penuh dengan kuasa. Tetapi kita tahu kuasa Kristus adalah kuasa yang menghapus segala dosa. Kita diampuni dan anugerah dari Kristus itu adalah pengharapan yang memberikan pemulihan, pembaharuan bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang kedua, kita akan bersama memikirkan pemulihan di dalam status dan relasi. Kalau tadi kita sudah melihat, saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-17, nyata sekali bahwa bangsa Israel itu bangsa yang di dalam situasi dan kondisi yang dikatakan dia punya penyakit, penyakitnya tidak sembuh. Dia punya luka, lukanya juga tidak bisa disembuhkan. Bahkan ketika itu tidak ada seorang pun yang membela. Tidak ada seorang yang bisa memulihkan sebuah dikatakan kedudukan, posisi daripada bangsa Israel. Tetapi di sini kita melihat Tuhan memulihkan di dalam ayat ke-17 dan ayat 18 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, mengasihi tempat tinggalnya, kotanya akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, kita melihat sebuah pemulihan di mana pemulihan ini di dalam status dan relasi. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang dikuduskan. Dari orang yang hidup di dalam kegelapan dibawa di dalam terang Tuhan. Dari seorang yang disebut musuh Allah menjadi sahabat Allah. Yang disebut sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Seorang yang di dalam hidupnya berjalan di dalam kegelapan tetapi kembali dipulihkan berjalan di dalam terang. Saudara, jikalau kita mau melihat begitu banyak ayat-ayat yang berbicara seorang yang percaya itu di bawah murka Allah, tetapi ketika dipulihkan maka dia dilingkupi kasih Allah. Orang yang disebutkan dengan kata budak setan menjadi hamba-hamba Allah. Orang yang hidupnya rusak menjadi ciptaan baru. Orang yang disebutkan musuh Allah menjadi sahabat Allah. Saudara, ini adalah begitu banyak hal pemulihan yang bisa kita dapatkan di dalam pembacaan Alkitab atau Alkitab yang kita miliki. Dan kita tahu semuanya ini pembaharuan dilakukan oleh Allah. Karena apa? Allah ingin bangsa Israel dan juga umat manusia termasuk saudara dan saya menjadi milik Allah. Ketika kita menjadi milik Allah, saudara, ada hal yang perlu saudara dan saya perhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia, dia berkata, aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pembaharuan dilakukan oleh Allah. Pembaharuan yang sejati sebab tujuan membebaskan manusia di dalam segala anugerah Allah. Janji pemulihan di dalam hal ini kita bisa melihat tentang hal yang kita perlu dan bisa melihat bahwa Allah memulihkan. Janji pemulihan dari Kristus itu begitu luar biasa. Status, posisi yang berganti, yang berubah. Saudara, saya ingin menceritakan ada gelandangan, bukan di negara kita, tapi gelandangan ini adalah gelandangan dari sebuah negara yang berasal dari Budapest, Hongaria.
Dia bernama, gelandangan ini ada dua orang bersaudara, yaitu Saul dan Gesa Peladi. Saudara, karena kondisinya yang begitu miskin, mereka tidak bisa menyewa rumah. Mereka tidak punya rumah, tidak bisa menyewa rumah, lalu mereka membuat tenda itu di dalam gua. Saudara bisa bayangkan membuat tenda di dalam gua supaya bisa terlindunglah dari panas terik matahari, dari hujan dan seterusnya, mungkin dari rasa kedinginan dan seterusnya. Saudara, untuk makan sehari-hari mereka, dikatakan mereka ini menjadi pemulung. Saudara, kita tahu tentu seseorang yang menjadi pemulung hidupnya sangat sederhana. Saudara tidak usah melihat di Hongaria, lihat saja di Indonesia para pemulung yang tidak punya rumah, yang harus tinggal di kolong jembatan, yang mungkin harus tinggal di tempat-tempat kardus-kardus bekas yang dibangun seperti ya katakan tenda dan seterusnya. Saudara, seperti itu keadaannya. Tetapi saudara, Saul dan Gesa Peladi ini pada tahun 2014 itu saudara-saudara mengalami satu perubahan hidup. Kenapa perubahan hidup itu terjadi? Dikatakan bahwa ada pengacara yang mencari mereka dan menemukan mereka setelah melalui perjalanan panjang, menyelidiki, menyusuri kehidupan daripada dua orang ini. Ternyata saudara, mereka memiliki warisan. Berapa saudara warisan yang mereka terima? Bukankah ibunya sudah meninggal? Ya, ibunya sudah meninggal. Mereka hidup berdua sebagai kakak adik. Mereka mendapatkan yaitu 80,3 dikatakan triliun, atau dikatakan kurang lebih dikatakan 6,6 miliar dolar. Jadi kalau saudara lihat ini begitu banyak sekali ya mereka mendapatkan keuntungan atau dengan kata lain warisan yang tidak terduga. Kenapa saudara? Dari mana? Bukankah mereka memiliki ibu dan ibunya meninggal? Mereka tidak tahu silsilah keluarganya selain ibunya saja. Ternyata saudara, ibunya itu adalah anak dari orang yang sangat kaya raya di Hongaria ini. Saudara, karena perselisihan antara ibu dengan keluarganya, maka si ibu meninggalkan mereka. Dan anak-anak tidak tahu tentang sejarah hidup dari keluarga dari ibunya itu. Tetapi kemudian ketika itu mereka dicari, ibunya diketahui sudah meninggal, maka warisan jatuh kepada mereka. Saudara, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah pewaris yang begitu banyaknya uang yang ditinggalkan oleh neneknya, oleh keluarganya itu. Ibunya tidak mewarisi, tetapi mereka mewarisi. Saudara, kita perlu memikirkan, merefleksikan, banyak orang di dunia ini yang hidupnya juga sama, saudara. Apa yang terjadi? Yaitu mereka tidak tahu mereka adalah menjadi ciptaan Allah yang termulia, menjadi ciptaan Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakan Allah begitu luar biasa, mendapatkan kasih karunia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menyediakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukan hanya pemulihan akan dosa, saudara, tetapi satu hal yang kita harus tahu, kita menjadi milik Allah kembali. Pulihnya relasi berdampak kita milik Allah, dan seharusnya kita selalu memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kedatangannya membawa pemulihan bagi hidup manusia, hidup saudara dan saya. Kita diingatkan di dalam katekismus Westminster menanyakan apakah tujuan utama tertinggi manusia. Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Saudara, bukankah ini adalah merupakan fokus jawaban bahwa untuk segala kemuliaan Allah, kita harus hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, masa ini adalah masa di mana disebut dengan masa pandemi.
Masa-masa yang sangat suram bagi banyak orang, sehingga begitu banyak manusia mengeluh, menggerutu, dan juga resah, gelisah, tidak mensyukuri. Mari saudara, kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu berkuasa, di mana kita sudah menjadi milik Allah, sudah dipulihkan dengan kedatangannya. Mari kita hidup bagi segala kemuliaan Allah. Saudara, satu bagian di dalam ayat Alkitab 1 Korintus dikatakan, jadi entah kamu makan, entah kamu minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Meteraikan walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan memberkati jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk hidup bagi segala kemuliaan Allah. Diberkatilah orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Kristus. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan satu pengakuan iman bagi setiap orang percaya di segala zaman, di segala tempat, dan di segala gereja. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan pada saat ini. Persembahan dan perpuluhan dapat langsung dikirimkan kepada nomor rekening yang akan muncul di layar kaca Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengumpulkan persembahan, dan kita juga ingin menaikkan satu pujian sebagai respon kita akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jikalau kita mengerti pada saat ini Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya diselamatkan. Apakah kasih Tuhan itu berbalas kasih kita kepada Tuhan? Kita naikkan pujian True Love, kasih yang sejati. Yesus, 我爱你，尽心尽力能是给，马不离的关系命中，我一起转悠啊归。主耶稣，我爱你，尽心尽力恩是给，每日给我咖喱来做会，心爱主耶稣你记得。主耶稣是我可难救的避难所，我的下路也无想看过。主耶稣是我可难救的避难所，伊转我的。
kasih, jikalau di momen Natal ini Bapak kembali kami diingatkan akan apa arti Natal yang sesungguhnya bagi setiap kami. Ketika pesan daripada surga pun sudah diberikan, disampaikan kepada setiap kami. Kami rindu, kami boleh kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Ketika Tuhan sudah memberikan anak-Nya yang tunggal bagi kami, untuk menyelamatkan kami daripada dosa-dosa dan kelemahan kami. Bapa, kami rindu, kami pun boleh membalas kasih Tuhan dengan seluruh kehidupan kami Bapa, dengan seluruh cinta kasih, dengan segala yang terbaik yang layak Tuhan terima dari setiap kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, mari Tuhan, Kau berkati persembahan ini. Kami rindu pesan daripada surgawi itu Bapa tersebar luas ke seluruh pelosok dunia ya Bapa. Tidak ada daerah sekitar kami bagi mereka yang bahkan belum pernah mendengar pesan daripada surga akan arti Natal yang sesungguhnya. Kami rindu Tuhan Kau pakai gereja kami. Dan Tuhan pakailah persembahan ini untuk memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joni Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa kehadiran Yesus boleh memulihkan kehidupan kita, semangat kita, spiritualitas kita, sehingga melalui kedatangannya hidup kita makin mengasihi Dia, makin mencintai dan melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, diingatkan kembali bahwa selama pandemi berlangsung, ibadah online dapat kita saksikan di channel YouTube GKI Tebing Tinggi yang disiarkan setiap hari Minggu pukul 8:30 pagi. Kemudian juga diingatkan untuk anak-anak sekolah minggu kita dapat menyaksikan ibadah sekolah minggu juga di channel YouTube Sunday School GKI Tebing Tinggi pukul 10 pagi. Mari kita dorong anak-anak kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga kita semua dalam ibadah umum. Berikutnya, bagi Bapak Ibu atau saudara yang akan rindu memberikan persembahan syukur atau perpuluhan atau diakonia, dapat mentransfer melalui rekening gereja sebagai berikut. Dan selanjutnya, mari kita doakan bersama-sama bahwa di awal Minggu 3 Januari 2021 gereja akan kembali dibuka dan ibadah kembali bersama-sama akan dilaksanakan di gedung gereja. Karena itu bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita persiapkan diri kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak, dan kita mencoba menghindari kerumunan atau sesuatu yang tidak perlu kita lakukan secara berkerumun. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama kiranya pada bulan Januari nanti kita boleh kembali bersama-sama beribadah secara komunal di gereja. Mari kita doakan terus untuk hal ini. Berikutnya, tahun ini Natal kita mungkin sederhana sekali, yaitu akan tetap diadakan ibadah Natal, namun tetap secara online, yaitu pada tanggal 25 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Benny Solihin. Ya, mari kita doakan bersama-sama sehingga acara Natal kita tahun ini boleh tetap menjadi berkat sekalipun di dalam ibadah online. Demikian seluruh rangkaian pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Jemaat, sebelum kita berdiri, kita akan bersama-sama mengakhirinya. Kita pujikan doksologi.
Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang sejati dari Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.